Kami sangat berbahagia teman-teman sudah meluangkan waktu pada siang hari ini. Ini adalah persembahan pertama dari SL23 dan juga kolaborasi kedua kami dengan Lele Laila dan juga Ginanti Rona, dan juga kolaborasi pertama dengan Pak Sunil dan Rapi Film dan juga partner-partner kami yang lain. Film ini sangat spesial bagi kami, ya Le ya. Semoga nanti teman-teman bisa menikmati film Korin 2 ini. Film yang sangat penting. Kenapa penting? Mungkin nanti teman-teman setelah menontonnya bisa melihat sendiri kenapa film ini begitu penting bagi kami, begitu urgent untuk kita filmkan di hari sekarang ini gitu. Dan jika teman-teman juga menemukan rasa yang sama, mohon bantuannya untuk membantu menyiarkan, mempromosikan, mengamplify film ini yang akan tayang tanggal 11 Desember. Dan mungkin nanti setelah nonton kita akan ngobrol lebih banyak gitu ya. Lele sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir, senang sekali. Selamat nonton film Korin 2. Happy banget akhirnya hari ini kita bisa nonton film Korin, dan semuanya akan bisa nonton nanti tanggal 11, tapi teman-teman akan jadi yang pertama buat nonton. Jadi selamat nonton, semoga cuma satu bangkunya di kursi ya, bukan ada Korinnya. Mungkin bisa dicek. Nah, bisa dicek nanti setelah ada Korin kan di kursi masing-masing. Baik, tepuk tangan sekali lagi dong untuk produser kita dan juga penulis skenario dari Korin 2. Terima kasih Mbak Nelly dan juga Mas Adi, silakan. Terima kasih atas waktunya sore hari ini. Terima kasih sudah menonton film kami. Namun pertama-tama izinkan kami menyampaikan seperti yang kita ketahui semua bahwa minggu lalu perfilman Indonesia mendapatkan kabar duka yang sangat tidak disangka, sebuah kabar yang kita semua kehilangan. Kang Epy Kusnandar telah berpulang. Bukan hanya kami semua tim Korin 2 yang merasa kehilangan, namun juga semua insan perfilman kehilangan seorang mentor, seorang sahabat, dan juga seorang pegiat akting yang sangat inspiratif. Untuk saya sendiri, saya merasa sangat beruntung karena beberapa kali mempunyai kesempatan berkolaborasi dengan beliau. Bagi saya, Kang Epy adalah seorang aktor yang sangat bersahaja, sangat-sangat bertalenta. Beliau adalah seorang legenda yang menurut saya karya-karyanya akan terus hidup sampai ke generasi nantinya. Dan untuk itu, maka kami semua di sini ingin mengajak untuk kita sejenak untuk melihat video tribute ini, dan juga kita juga untuk mendoakan beliau. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Kami juga ingin menyampaikan simpati terdalam kami kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera yang terdampak banjir. Semoga mereka semua mendapatkan kekuatan dan perlindungan. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman, dan bersama dengan jajaran cast juga ada kami yang merupakan putra dari Kang Epy Kusnandar yang juga terlibat di film ini. Kita berikan tepuk tangan, berikan dukungan yang luar biasa. Baik, setelah kita juga dari melihat dan juga ada dari produser jump scare-nya dan semua gore tetap ada, dan secara level, intensitas, kualitas gore semua kita naikin jauh dari yang pertama. Dan kita juga melihat bahwa ini topik yang sangat lagi relevan sekarang, topik bullying. Jadi gimana caranya kita kemas bullying tapi dengan tetap fun, entertaining, ada darknya juga dikit, tapi tetap itu sebagai film yang kalau kita bilang popcorn flick lah ya, tetap itu. Mas Sunil, terima kasih. Mas Santi, kita juga pada saat melihat ya dibilang Korin 2 ini bisa dibilang punya cerita baru yang naik level dari film pertama yang udah menegangkan dan horor banget juga. Jadi boleh diceritakan saat development untuk Korin 2 ini eksplorasi seperti apa bersama Mbak Gita dan Mbak Lele pada saat itu? Silakan. Ya, terima kasih Dias.
lumayan panjang ya kita waktu itu diskusinya sama Lele sama Gita. Namun pada saat kita berpartner dengan Pak Sunil dan Rapi Film, kita tahu kita mempunyai kesempatan yang besar gitu. Jadi kami berpikir bagaimana jika kita memang ingin membesarkan universe dari Corin ini. Kita mempunyai kesempatan untuk menceritakan human story yang lebih besar lagi, cerita tentang pengalaman manusia yang lebih kelam lagi gitu, tentang trauma, tentang ketidakadilan yang bisa kita manusia yang ada, kita semua di ruangan ini, yang tadi kata Nazira dari Publicis ada 230 media atau dikali 2 460 bersama Corinnya, bisa terjadi sama kita gitu. Kita ini mungkin adalah seorang manusia, mungkin kita seorang anak, kita mungkin seorang orang tua juga gitu. Jadi kita mempunyai kesempatan untuk menceritakan trauma terdalam gitu, cerita tentang orang tua dan anak, khususnya ayah dan anak gitu. Jadi hal-hal ini yang menjadi diskusi kami antara Lele dan juga Gita, dan pemilihan bahwa ini cerita baru dengan pemain-pemain baru ini adalah salah satu keputusan yang dengan sadar kami ambil agar kami bisa mencapai universe yang lebih luas lagi gitu. Jadi seperti itu. Dan ini juga kan kita lihat tadi pada saat pengambarannya banyak juga teknis-teknis yang cukup sulit ya kalau kita lihat dan menegakkan sebagai produser bagaimana ya mensupport visi dari sutradara dan penulis untuk memberikan delivery yang sangat luar biasa di film Corin 2 ini. Ya aku rasa itu kredit dari Gita dan juga tim produksi Corin 2 ya. Aku rasa sebagai kru produksi, jika sutradara tidak bisa menyampaikan visinya secara jelas gitu, akan sulit bagi tim produksi untuk mensupport apa yang diinginkan. Tapi Ginanti Rona adalah seorang sutradara yang sangat jelas apa yang dia inginkan, sehingga aku rasa sebagai tim produksi di Corin 2 ini tidak ada hambatan gitu untuk mensupport Gita apa yang ingin dia sampaikan di film ini. Dan bagi saya sebagai produser, dan aku rasa Pak Sunil juga, ini salah satu kolaborasi yang paling smooth yang pernah saya jalankan gitu. Dan saya berharap bisa akan ada Corin 3, 4 dan selanjutnya sih gitu. Amin. Tepuk tangan dong Mas Andi, terima kasih. Luar biasa, teman-teman wartawan yang hadir pada hari ini ramai sekali. Semoga terhibur semuanya. Proses pembuatan film ini buat saya sangat menyenangkan karena saya kembali berkolaborasi lagi dengan Ibu Susanti Dewi dan juga Bapak Sunil Samtani. Namun dalam sebuah film dengan cerita yang baru, sebenarnya masih semesta yang sama dengan film Corin. Namun kali ini bagaimana kita bisa membuat semesta Corin menjadi lebih luas lagi secara produksi dengan skala yang lebih besar. Kemudian juga kedalaman cerita yang paling penting. Tidak hanya membuat film horor yang hanya fokus pada ketegangan-ketegangan saja, tapi juga yang lebih penting adalah manusia-manusia yang ada di baliknya. Kemudian juga ensemble cast yang luar biasa. Saya beruntung sekali bisa bekerja sama dengan mereka semua. Seperti yang tadi teman-teman lihat, mungkin performa mereka semua luar biasa, dan mereka berani untuk menembus batas diri mereka untuk memerankan peran yang di luar dari comfort zone mereka. Dan saya merasa sangat bersyukur atas hal itu, dan sangat bahagia juga akhirnya bisa saling bekerja sama dengan aktor-aktor yang sangat bertalenta ini. Dan ya itu sih. Yes, pas banget ngomongin cast gimana pada saat itu ngobrolnya sama kita, Mbak Santi dan juga Pak Sunil gitu ya, untuk ngobrolin ensemble cast nih sampai kita sangat luar biasa yang ada di sini. Jadi pada saat proses penulisan skenario sebenarnya kita sudah membayangkan karakter-karakter yang akan bermain di dalam film ini gitu. Terutama beberapa karakter seperti Pak Makmur. Kita sempat ngobrol sama Mbak Santi gimana kalau kita mencari aktor yang memang belum pernah memerankan karakter seperti ini sebelumnya. Dan saat itu nama yang muncul langsung Mas Fedi Nuril ya, karena kita tahu beliau adalah aktor yang sudah punya kaliber yang sangat luar biasa, dengan mungkin peran yang selama ini
kita tahunya sebagai sosok pria yang romantis gitu, yang rapi gitu ya. Tapi kali ini di dalam cerita ini gimana ya kalau kita ngeliat sisi gelapnya Fedi Nuril gitu. Dia bisa segila apa sih untuk memerankan tokoh karakter yang seorang bapak yang sudah kehilangan harapan gitu. Dan buat saya Mas Fedi Nuril sangat sukses mendeliver karakter tersebut, luar biasa. Yes. Kemudian untuk karakter lain di sini karena ensemble gitu banyak karakternya, kita juga membuka kesempatan untuk bekerja sama dengan pemain-pemain baru yang juga sangat bertalenta di sini. Dan akhirnya kita bertemu dengan Wafi Zihan sebagai Ibu Fitri di sini. Bu Fitri, Wafi Zihan juga memberikan performa yang menurut aku sangat kuat. Dia bukan hanya sebagai objek gitu ya, tapi dalam cerita ini dia menggerakkan ceritanya gitu. Dan dia punya tekad untuk bisa menyelamatkan orang yang dia cintai gitu ya,